هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang Bekasi Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui streaming ataupun melalui YouTube dan Facebook radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan amalan hati. Bulan yang lalu kita sudah menerangkan khauf dan khasyah. Sekarang kita masuki bab baru tentang amalan hati, yaitu zikr. Secara bahasa zikr artinya ingat. Lawan dari nisyan. Nisyan artinya lupa. Adapun secara istilah, zikrullah maknanya adalah kullu ma takallama bihil lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah Ta'ala min at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir aw ta'allumi ilmin aw ta'limihi aw amrin bima'ruf aw nahyin an munkar wa nahwi dhalik. Zikrullah artinya semua yang diucapkan oleh lisan, yang dihayalkan, difikirkan oleh hati, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik berupa tasbih, baca subhanallah, atau tahmid, mengucapkan alhamdulillah, atau tahlil dan takbir, atau mempelajari ilmu, atau mengajarkannya, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau yang sejenisnya. Itu semua masuk ke dalam kategori zikir. Jadi zikir itu apapun yang diucapkan oleh lisan, yang dibayangkan oleh hati, yang difikirkan oleh hati, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk belajar ilmu, mengajarkannya adalah zikir, bahkan sebaik-baik zikir. Afdalu dzikri al-ilm wa afdalu majalisil dzikr majlisul ilm. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seutama-utama zikir adalah ilmu, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah zikir. Orang lagi dosa, ada lagi maksiat, kita ingatkan.
Allah melarang itu dan menyiapkan azab pedih bagi perbuatan itu. Itu mengingatkan kepada Allah, itu zikir. Menyuruh sholat, itu zikir. Karena bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi secara bahasa zikir adalah ingat, lawan dari lupa. Secara istilah, semua hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota badan, atau yang difikirkan oleh hati. Anggota badan diam, lisan diam, tapi hati berfikir tentang akhirat. Di WC kita sambil ngeden, sambil membayangkan alam kubur. Sambil membayangkan ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar. Membayangkan ketika kita dihisab, ditimbang, nyeberang sirat. Mulutnya tidak berucap. Anggota badannya tidak berbuat apapun, cuma ngeden. Tapi pikirannya melayang ke alam akhirat. Itu juga zikir. Zikir dengan hati. Walhasil zikir adalah segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah apapun bentuknya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, zikir itu banyak sekali diterangkan dengan berbagai macam metode atau cara. Ada yang dalam bentuk perintah untuk berzikir. Ada yang dalam bentuk pujian kepada orang-orang yang berzikir. Ada yang dalam bentuk pahala atau balasan bagi orang-orang yang berzikir. Ada juga ayat dan hadis yang berbentuk ancaman dan celaan kepada orang-orang yang tidak mau berzikir. Lengkaplah dari segala sisi. Menunjukkan agungnya ini zikir, pentingnya ini zikir dalam kehidupan seorang muslim. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan zikir adalah pertama surah Al-Ahzab 41, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir, tapi banyak. Itu perintah. Dalam surah Al-Baqarah 152 ada perintah plus balasan. Balasan bagi orang yang melaksanakan perintah ini. Allah berfirman, Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepadaku. Ingatlah kalian kepadaku. Tapi sekali lagi bukan sekedar ingat tetapi mendekat. Karena tadi definisi zikir adalah segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sekedar lisan semata-mata. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Dengan cara mengingat yang bisa mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah. Apa akibatnya? Adzkurkum. Fadhkuruni itu disebut fi'il syarat berupa fi'il amr, kata kerja perintah, dan itu syarat. Adzkurkum disebut fi'il jawab. Jawab itu artinya respon atas perintah. Kalau perintah dilaksanakan, Allah mengasih respon. Apa responnya? Adzkurkum. Aku juga akan mengingat kalian. Sebagai bukti bahwa itu fi'il jawab, dijazmkan. Tanda jazmnya sukun, adzkurkum, tidak adzkurukum, tidak didommahkan. Kalau dhammah berarti rafa, kalau rafa berarti tajarrud anin nasibi wal jazimi. Itu mah susah diterjemahkan, itu istilah nahwu aja.
Tajarrud itu kosong dari yang menasobkan atau yang menjazmkan. Kalau dibaca adzkuru, ini dibacanya adzkurkum, jazm, berarti dia fi'il jawab. Dan fi'il jawab maknanya balasan bagi yang melakukan perintah. Perintahnya zikir. Zikirnya dengan makna menyebut Allah dengan cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang demikian, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Ingat di sana maknanya menolong, membantu, menguatkan. Ini perintah plus balasan. Di dalam Al-Baqarah 200 Allah pun berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau kalian sudah selesai melakukan manasik kalian, haji atau umrah, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Ingat-ingatlah kalian kepada Allah. Ingat, makna mengingat atau zikir di sini dengan zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat zikir itu, buah dari zikir itu mendekat kepada Allah. Makanya kalau orang berzikir hanya dengan lisan, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi hati tidak tambah dekat kepada Allah, nggak ada efek, itu bukan zikir. Ibarat pohon tak berbuah. Kita menanam pohon, tujuan utamanya apa? Memetik buahnya. Asy-syajaru bila tamar, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diharapkan dari pohon tak berbuah? Paling jadikan kayu bakar sudah. Nggak ada yang bisa dipetik, tebang, jadikan kayu bakar. Nah, zikir itu ibarat pohonnya, taqarrub atau dekatnya kepada Allah itu buahnya. Jadi setiap lafaz zikir di dalamnya include, terkandung perintah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, bila kalian sudah selesai melakukan manasik kalian, berzikirlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih lagi daripada itu. Ketika kita haji atau umroh, kalau umroh nggak begitu lama ya, cuma dengan perjalanan 9 hari lah minimal. Kalau ada jalan-jalannya ke Turki atau ke Aqsa ya 12 hari, 15 hari gitu. Kalau haji bisa paling cepat 25 hari itu yang plus. Kalau yang reguler mah sampai 40 hari. Kalau sudah selesai manasik haji, yang dialami oleh seluruh jamaah haji, rasa rindu kepada keluarga. Rasa kangen kepada sanak saudara, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada lingkungan, ke rumah itulah. Yang diingat itu terus. Kata Allah, kalau kalian selesai manasik haji, maka ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian ingat kepada keluarga kalian, kepada ayah kan, atau lebih lagi daripada itu. Rata-rata kalau sudah selesai dari ibadah hajinya, tinggal nunggu pulang, nunggu giliran masuk pesawat berhari-hari lagi, itu kangen ingin pulang itu. Rata-rata begitu. Ingatan itu ke rumah. Allah mengetahui itu. Kata Allah, selesai manasik haji, ingat kalian kepada Allah seperti ingat ke rumah, ke orang tua, ke ayah, atau lebih lagi daripada itu. Allah juga memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin kalau mau menyembelih, zikir, sebut nama Allah. Sehingga itu menjadi penentu halal haramnya sesembelihan yang kalian lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 34,
wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Kata Allah, setiap umat kami jadikan tata cara ibadah atau yang disebut dengan manasik agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa sesembelihan binatang ternak. Ketika menyembelihnya harus disebut nama Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36-nya disebutkan fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah ketika menyembelihnya. Termasuk ketika berburu, baik dengan panah, dengan tombak, atau dengan binatang. Binatang apa yang biasa dipakai berburu? Mungkin anjing, mungkin ada yang juga dengan burung elang. Otomatis kalau menggunakan alat, baik alat yang hidup seperti anjing pemburu ataupun elang, atau dengan alat mati seperti panah, tombak, otomatis nggak mungkin mengenai ininya kan, lehernya kan. Mananya aja yang kena gitu. Panah mungkin yang kena badannya atau matanya. Tidak mungkin bagian yang harus disembelihnya. Boleh apa tidak? Boleh. Asal ketika melepaskan binatang pemburu atau panah, sebut nama Allah ketika melepaskannya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih. Maka makanlah dari binatang-binatang yang telah kamu tangkap, yang telah ditangkap oleh binatang pemburu kalian bagi kalian, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskannya. Ketika itu ada kijang tuh, ada rusa tuh, anjingnya kemudian dilepas ikatannya, suruh mengejar. Sebut nama Allah, bismillah. Atau elang, ayo bismillah. Baru halal, silakan makan. Ketika ada sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, nggak boleh dimakan, haram. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan segala sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ketika ada yang disembelih tidak menyebut nama Allah, nggak boleh dimakan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan sesembelihan-sembelihan yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Zikir kepada Allah itu menjadi penentu halal haramnya binatang yang disembelih tersebut. Bahkan berzikir juga diperintahkan dalam momen yang super sibuk. Super sibuk itu ketika perang melawan orang kafir. Ketika perang seluruh anggota badan kita sibuk, tangan sibuk, menusuk, menangkis, ya, kaki sibuk, loncat, lari, salto. Mata jelalatan ke sana kemari mengamati lawan dan kawan. Mulut juga tidak diam, bilang teriak ini, awas tuh di belakang kamu, bilang ciat, segala macam. Jadi semua bagian dari anggota tubuh kita tidak ada yang diam, super sibuk. Gak bisa santai. Harus serius.
Sebab taruhannya nyawa. Di saat genting dan super sibuk seperti itu, Allah tetap menyuruh kita berzikir di tengah-tengah perang kita. Dan zikir itu menjadi penyebab kemenangan yang bisa diraih dari perang. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian. Karena saat itu saat yang menegangkan. Di depan lihat musuh ada ribuan, banyak, dengan senjata yang lengkap, dengan otot-otot yang menonjol, dengan wajah yang garang. Itu meruntuhkan mental. Fathbutu, tegar kalian, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyak berzikir. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Diperintahkannya zikir ketika perang agar apa? Agar menang. Bahkan ketika ada seorang nabi alaihi salatu wassalam oleh Allah diperintahkan untuk saum. Tapi saumnya saum bicara, bukan saum makan dan minum. Saumnya tidak boleh berbicara selama 3 hari 3 malam. Balem gitu, gak bisa ngomong apa-apa. Orang yang sedang saum dari berbicara pun oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk banyak berzikir. Siapa orang itu? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua, gak punya anak. Istrinya juga mandul. Tapi beliau tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai anak. Dikabul tuh. Istrinya akan hamil. Terus apa tandanya? Allah berfirman, alla tukalliman nas thalathata ayyam illa ramza. Kamu, tandanya bahwa istrimu hamil, kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya dengan isyarat. Bahasa Tarzan. Ketika tidak bisa bicara seperti itu selama 3 hari, Allah perintahkan, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kamu setiap pagi dan petang. Ketika nggak bisa bicara, tetap diperintahkan zikir. Ketika perang yang super sibuk, tetap diperintahkan zikir. Dan zikir itu menjadi penyebab kemenangan mereka. Sehingga berkata Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullah, "Lau rukhisa li ahadin fi tarki dzikr, la rukhisa li Zakaria." Seandainya ada orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan boleh tidak berzikir, niscaya orang yang paling layak untuk diberi keringanan itu adalah Zakaria. Karena Zakaria tidak bisa berbicara 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat. Sekalipun ketika tidak bisa bicara, Allah memerintahkan wadhkur rabbak. Berzikirlah kamu kepada Rabbmu katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah kamu setiap pagi dan petang. Terus wala rukhisa lirrajul yakunu fil harb, juga selain Zakaria yang paling layak untuk boleh tidak berzikir itu adalah orang yang sedang perang. Karena perang momen yang super sibuk. Tapi ketika perang itu pun Allah berfirman, fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Tegarlah kamu di tengah medan perang dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menang. Seandainya ada orang yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama Zakaria, karena dia nggak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Kedua orang yang sedang jihad di medan perang. Ternyata dua orang ini pun tidak diperbolehkan untuk tidak berzikir. Bahkan diperintahkan dengan perintah yang ditekankan, dan zikirnya juga banyak. Fathbutu wadhkurullaha katsira. Tegarlah kamu di medan perang dan banyak-banyak berzikir. Nabi Zakaria juga dikatakan wadhkur rabbaka katsira, banyak-banyaklah kamu berzikir. Kalau orang yang bisu tetap diperintahkan berzikir, orang yang perang diperintahkan berzikir, apalagi orang yang tidak sedang dalam kondisi dua hal tadi. Bisu tidak, perang tidak. Seperti kita sekarang, kita tidak bisu. Kita ngomong, tidak pernah nyaris, tidak pernah 1 menit berlalu tanpa bicara, ya nyaris. Tapi kosong dari zikir. Itu yang menjadi masalah bagi setiap orang. Tidak hanya orang biasa, bahkan orang terbaik pun seperti Nabi Muhammad SAW oleh Allah diperintahkan untuk berzikir. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf 205. Kata Allah, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Kata Allah, berzikirlah kamu kepada Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu. Dalam diri kamu di sini maknanya Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah menggunakan dhamir ka. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Bukan wadhkuru rabbakum fi nufusikum. Bukan. Tapi kamu, ini maknanya kamu seorang. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu tadarruan, dengan DP-DP, handap asor, dengan merendah, wakhifatan, dengan berbisik, dengan ngaharewas, dengan lirih, dengan suara yang rendah, wadunal jahri bil minal qaul, tidak dikeraskan. Jangan sampai zikir gogorowokan pakai speaker deh. Kedengaran oleh semua orang. Ada yang kayak begitu? Ada. Tujuannya apa? Wallahu alam. Suudzon kita mah ingin dipuji, ingin disebut, oh sedang berzikir di masjid nih. Kan gitunya. Kalau ikhlas karena Allah nggak mungkin. Ingin diketahui oleh banyak orang. Kira-kira dengan zikir seperti itu ada yang terganggu apa tidak? Ada, mungkin tetangganya ada anak orang yang punya bayi yang baru beberapa bulan, rewel, susah untuk tidur gitu ya. Pas tidur, gerwok, ada yang astagfirullahaladzim teriak di masjid. Ngorejat tuh si anak, goak nangis. Ibunya repot lagi ya. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ada yang sakit, butuh istirahat. Ada yang sedang belajar, butuh konsentrasi. Allah menyatakan, wa khifatan, dunal jahri minal qaul. Berzikir kamu dengan berbisik, dengan suara rendah, tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, setiap pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk berzikir. Dalam surah Al-Kahfi ayat 24 juga Allah berfirman, wadhkur rabbaka idza nasita.
Sebutlah nama Rabbmu kalau kamu lupa. Pertama, ini perintah untuk berzikir. Kedua, kiat bagaimana kalau kita lupa terhadap sesuatu, ingin ingat, berzikir. Kita lupa menaruh apa aja, naruh kacamata, suka lupa. Naruh HP, kalau HP masih agak mending bisa di miss call ya. Kalau ringtone-nya dibunyikan, yang jadi masalah kalau di silent nih. Mana HP saya? Ditelepon nggak dengar bunyinya, sebab di apa? Di silent atau lowbat, habis baterainya. Uring-uringan, semua orang yang ada di rumah diapain? Dikerahkan sambil dibentak-bentak. Kamu jangan diam aja, cari HP saya, gitu kan? Padahal HP-nya nasaku tah. Tambah uring-uringan, tambah nggak ketemu. Zikir kepada Allah, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Baca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang engkau buat mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan engkau bisa merubah kesedihan menjadi kemudahan apabila engkau menghendaki. Allah nanti mudahkan, tiba-tiba oh ini, tiba-tiba ingatan, oh ingat di sana. Zikir. Ini perintah Allah, wadhkur rabbaka idza nasit. Kalau kamu lupa, zikir kamu kepada Allah. Ini perintah Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku bagi kita sebagai umatnya. Dalam surah Al-Muzammil ayat 8 Allah berfirman, wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepada Dia dengan sebenar-benarnya. Dalam Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, dan sebutlah nama Rabbmu setiap pagi dan petang. Itu ayat-ayat yang bernada perintah. Baik perintah secara umum kepada kaum muslimin, perintah khusus kepada orang-orang tertentu seperti para mujahidin di medan perang, dan kepada Nabi Zakaria yang saat itu dibisukan 3 hari. Termasuk perintah kepada Nabi kita secara khusus Muhammad SAW. Ya. Dan zikir di dalam ayat-ayat tadi adalah zikir yang mutlak, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itulah ayat-ayat yang memerintahkan zikir. Selain bernada perintah, ada juga ayat yang bernada memuji orang-orang yang berzikir. Di antaranya Al-Quran surah Ali Imran 190-191. Kata Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Menunjukkan berzikir boleh dalam setiap keadaan. Boleh sambil berdiri,
Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil berjalan. Sambil berjalan berzikir, sambil nyetir motor berzikir, sambil nyetir mobil juga berzikir. Boleh dalam setiap keadaan. Dalam surah An-Nur ayat 37 Allah pun berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Diizinkan bagi kalian untuk sholat di sebuah masjid di rumah Allah. Di masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun oleh jual beli dari zikrullah, dari sholat dan dari zakat. Tetap sholat, zikrullah, zakat itu prioritas. Kepentingan dunia tidak boleh melalaikan dari hal itu. Menomor satukan zikrullah, salat dan zakat. Mereka tidak terlalaikan oleh aktivitas duniawi. Dan ini adalah pujian. Allah pun berfirman tentang orang-orang mukmin, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini efek dari zikir yang dilakukan oleh seorang mukmin. Orang mukmin hanyalah orang-orang yang bila disebut nama Allah, siapapun yang menyebutnya termasuk dirinya sendiri atau orang lain, diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya alias takut. Itu orang mukmin. Sebaliknya orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka berzikir, tapi hanya sedikit kadar zikirnya. Mereka tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Suka apa tidak berzikir? Suka, tapi sedikit. Itu perbedaan orang mukmin dengan orang-orang munafik. Sama-sama suka zikir, hanya kadarnya yang berbeda. Orang mukmin mah sering, orang munafik mah sedikit. Kita masuk orang mana tuh? Banyak yang zikir atau yang sedikit? Aduh, khawatir yang sedikitnya. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ikhwan maju dulu ke depan. Akhwat juga yang ada di atas, tolong masuk ke tempat yang lebih dalam, maju supaya akhwat yang baru datang ke bagian tempat. Ikhwan juga maju. Di depan masih ada beberapa space yang bisa ditempati. Kata Allah Azza wa Jalla ini tentang orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Allah tipu lagi mereka. Apabila orang munafik itu berdiri untuk menegakkan sholat, mereka berdiri secara malas. Orang munafik suka sholat apa tidak? Suka. Hanya malas, asal-asalan. Kalau malas ketika melakukan sholat, dia nggak dapat apa-apa dari sholat, pasti ngebut. Nggak betah lama di dalam sholat. Kenapa? Yura'unan nas, karena mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Kadar ingatan mereka kepada Allah di dalam sholatnya hanya sedikit. Persis kita sekarang ya. Kita lebih banyak mana di dalam sholat? Mengingat Allah, menghayati isi bacaan sholat, atau ingat dunia di dalam sholat? Ingat dunianya. Padahal di dalam sholat. Apalagi di luar sholat.
Di dalam sholat yang merupakan momen spesial untuk mengingat Allah pun Allah tidak diingat. Lebih banyak mengingat urusan dunia. Kalau sebelum sholat umpama kita ada masalah, dijamin itu masalah dibawa ke dalam sholat. Betul apa benar? Betul. Ketika kita chatting dengan orang itu umpamanya ngeledek kita, kita balas seret, takbir atau adzan. Aduh, nanti ya kita selesaikan setelah sholat. Sekarang mau zuhur dulu. Di dalam sholat tuh nyusun tuh. Nyusun rencana, nanti setelah sholat saya mau chatting begini. Kira-kira dia akan jawab begitu, saya siapkan begini. Itu di dalam sholat. Dari awal sampai salam, takbiratul ihram sampai salam, nyusun rencana bahan chatting seusai sholat. Itu akan begitu. Kenapa? Ada seorang ulama yang menyarankan ketika ada orang kehilangan sesuatu, kata ulama itu sholatlah kamu. Kamu akan temukan barang hilang itu di dalam sholatmu. Kenapa demikian? Ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Karena setan akan menggoda manusia di dalam sholat dengan sesuatu yang paling menarik perhatian orang itu. Diingatkan kepada urusan dunia yang paling menarik perhatian orang itu. Sehingga sebelum sholat dia kehilangan suatu barang, itu yang paling menarik. Maka setan menggoda agar dia mengingat-ingat barang hilang itu di dalam sholatnya. Dan ketemu. Begitu. Oleh karena itu kalau di dalam sholat sebagai momen spesial untuk mengingat Allah, ternyata Allah hanya diingat sedikit, apalagi di luar sholat. Lebih lalai lagi dia kepada Allah. Dan itu karakter munafikin. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan yuktabu lirrajuli min sholatihi hasba ma aqala minha. Seseorang akan dicatatkan nilai atau pahala dari sholatnya sesuai dengan kadar penghayatan dia di dalam sholat. Kalau kadar penghayatannya hanya 10%, pahalanya segitu. Bayangkan kalau kadarnya di bawah itu atau 0% dari takbiratul ihram sampai salam, yang diingat hanyalah urusan dunia. Yang bila dia sholat sendirian, niscaya dia akan lupa jumlah rakaat. Kalau umpamanya berjamaah, dia tinggal ngikutin imam. Tapi mungkin saja dia lupa surat apa yang dibaca di rakaat pertama. Ketika pas rakaat kedua baca surat apa ya? Ini aja lagi lah, kuliah lagi. Ternyata itu yang dibaca di rakaat pertama. Dia lupa. Ada enggak di antara yang hadir di sini ketika rakaat yang kedua membaca surat, dia lupa tadi surat di rakaat pertama apa yang dibaca ya? Lupa, enggak ingat. Kenapa enggak ingat? Sebab tidak dihayati ketika membacanya. Ada yang begitu? Di sini ada? Tidak ada yang tidak begitu. Alias begitu semuanya. Ya. Itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Dan Allah menerangkan itulah karakter munafikin. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Dan itu celaan kepada orang munafik. Penyebab tercelanya karena sedikit berzikir di dalam sholat. Apalagi di luar sholat. Selain pujian kepada orang-orang yang berzikir dalam ayat-ayat tadi, ada juga ayat yang berisi janji Allah berupa janji balasan bagi orang-orang yang berzikir. Di antaranya orang yang banyak berzikir dijanjikan 2 modal utama untuk bahagia di akhirat.
Modal bahagia di akhirat dua. Pertama maghfirah, kedua pahala. Maghfirah berfungsi menghapus dosa. Pahala berfungsi untuk menentukan derajat ketinggian kita di surga. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dalam bab Fadlul Ilmi, ketika Imam Bukhari mengutip ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat fil jannah li kathratis thawab. Ketinggian derajat seseorang di surga bergantung kepada banyaknya pahala dia. Setelah dikalkulasikan dengan dosa, dosanya sedikit, pahalanya banyak, dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya yang lebih banyak. Ada masih saldo pahala masih ada. Dosanya sudah terhapus. Nah, saldo pahala yang tersisa ini menentukan derajat dia di surga. Makin banyak saldo pahala makin tinggi. Raf'atud darajat li kathratis thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Orang bisa selamat dari api neraka karena dosanya terhapus. Yang menghapus dosa maghfirah. Tidak ada dosa yang tersisa tuh di akhirat. Sudah terbayar oleh pahala atau terbayar oleh maghfirah. Habis dosa yang ada tersisa pahala. Saldo pahala masih ada. Saldo pahala ini yang menentukan derajat dia di surga. Jadi modal utama untuk bahagia di akhirat, maghfirah atau ampunan dan pahala. Nah, dua hal ini Allah berikan kepada orang yang banyak berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 35. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maghfirah yang besar, ampunan besar, pahala juga besar. Ini janji Allah kepada orang-orang yang banyak berzikir. Kedua, orang yang berzikir dijamin bahagia dunia akhirat tuh. Allah yang menjamin dan Allah pengatur perjalanan hidup manusia dunia sampai akhirat. Apakah orang itu akan dibuat bahagia oleh Allah atau tidak? Allah yang ngatur. Apakah orang itu menangis atau tertawa? Allah yang ngatur. Wa annahu huwa abka wa amat wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang adhaka wa abka, membuat manusia tertawa atau membuat manusia menangis. Kenapa kita tertawa? Allah yang membuat kita tertawa. Kenapa kita menangis? Allah yang membuat kita menangis. Kalau Allah ingin kita menangis, Allah kasih kesedihan tuh. Allah kasih masalah, Allah kasih musibah yang menyebabkan dia menangis. Kalau Allah menghendaki kita tertawa, Allah beri kita kesenangan, kebahagiaan membuat kita tertawa. Termasuk yang membuat kita sengsara atau bahagia dunia atau akhirat Allah. Tapi Allah tidak zalim, Allah tidak semau gue, Allah adil. Siapa yang Allah akan buat bahagia? Gak sembarang orang, gak mungkin orang itu durhaka, mengabaikan perintah, melanggar larangan, tunggul dirurut, catang dirumpak, lalu dibahagiakan oleh Allah. Gak mungkin. Kalau gitu Allah gak adil.
Orang mukmin yang bertakwa dibahagiakan, orang durhaka dibahagiakan, nggak adil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apa kami akan menjadikan orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang durhaka? Enggak mungkin lah. Nah, makanya salah satu penyebab orang dibahagiakan oleh Allah, pasti orang itu sudah melakukan sebuah amalan yang luar biasa. Salah satu amalan yang membuat orangnya dibahagiakan oleh Allah adalah orang itu banyak berzikir. Siapa yang berzikir, Allah bahagiakan dia. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, diantaranya dalam surah Al-Anfal ayat 45, juga surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kamu bahagia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata-kata la'alla mengandung makna pasti. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun. Di kita la'allakum itu diartikan mudah-mudahannya. Mudah-mudahan kamu bahagia. Kalau mudah-mudahan pasti apa tidak? Belum pasti kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab la'alla itu pasti. Pasti kamu bahagia. Dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, salat yang merupakan ibadah agung, hak Allah yang paling utama seusai tauhid, rukun Islam yang terpenting seusai 2 kalimat syahadat, yaitu salat, oleh Allah disebut dengan sebutan zikir. Karena zikir merupakan inti dari salat. Zikir itu ingat kepada Allah, dan sholat disebut zikir. Maknanya sholat momen yang spesial untuk ingat dan mendekat kepada Allah. Kita kembali kepada definisi tadi, zikir itu segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun bentuknya. Makanya kalau di dalam sholat, yang oleh Allah sholat itu disebut zikir, momen untuk mengingat Allah. Di dalamnya itu sudah terkandung keharusan bahwa sholat itu tambah dekat kepada Allah. Si pelakunya itu seusai sholat. Kalau ternyata di dalam sholatnya nggak ingat kepada Allah, setelah sholat, di dalam sholat dan setelah sholatnya tidak dekat kepada Allah, maka hakikat dari sholat dalam diri orang itu sudah musnah, sudah hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu diseru, diajak, dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah yang dimaksud di sini apa? Sholat. Bersegera sholat Jumat. Disebut sholat itu dengan sebut dan zikrullah karena mengandung 2 hal. Hal yang pertama, sholat adalah momen spesial untuk mengingat Allah. Kedua, kembali kepada definisi dari zikir, itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus lebih dekat di dalam sholat dan seusai sholat. Makanya jangan sampai kita terlalaikan dari sholat oleh urusan dunia. Allah menegur. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Makna zikrullah di sini salat. Karena salat sekali lagi momen spesial untuk mengingat Allah,
dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ini dilalaikan oleh urusan dunia, baik anak-anak ataupun harta. Siapa yang berbuat demikian, siapa yang dia lalai dari sholat karena dunia, dia itu rugi. Faulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239 Allah berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, peliharalah oleh kalian salat-salat kalian. Pelihara juga salat wusta. Salat wusta maknanya salat apa? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Berdiri sini salat. Lillah, untuk Allah. Qanitin secara qanit. Mana qanit? Dawamu ta'ah. Taat secara terus menerus. Ya. Maka kalau kalian takut di perjalanan atau di peperangan, maka tidak apa-apa farijalan au rukbanan. Salat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Tapi apabila kalian sedang aman, maka berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Makna berzikir ini salat sebagaimana biasa yang telah Allah ajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian sebelumnya tidak tahu. Ada ayat yang disalahfahami oleh orang, yaitu bahwa zikir lebih utama dari sholat. Bahasa kitanya zikir itu apa? Eling. Apa mana zikir? Ingat. Ingatnya bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa? Eling, mangka eling. Maka cukup eling, itu lebih utama daripada sholat. Ada ayatnya? Ada. Ayatnya benar salah? Pasti benar ayat, tidak ada ayat yang salah. Yang salah apanya? Penafsiran, pemahaman, interpretasi orang itu terhadap ayat. Nih Allah berfirman, wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Itu terdapat dalam surah Al-Ankabut 45. Allah berfirman, dirikan oleh kalian sholat. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan zikrullah itu lebih besar daripada sholat. Nah itu. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu lebih besar, lebih utama, lebih agung daripada sholat. Dari sini ada orang yang memahami kalau begitu dengan zikir itu sudah menutupi kewajiban sholat. Cukup eling-eling mangka eling. Gak perlu lagi sholat. Ada orang yang tidak sholat dan mencukupkan hanya dengan apa saja? Eling. Benarkah ayat tersebut? Ayatnya pasti benar. Tapi pemahaman dan kesimpulan orang itu tentang ayat ini yang salah. Yang menyatakan bahwa zikir lebih utama daripada sholat. Terus yang benarnya gimana tuh? Dijelaskan oleh para ulama. Fa inna sholata fiha syai'an. Di dalam sholat terkandung dua hal. Pertama, an-nahyu anil fahsya'i wal munkar. Pertama, pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kedua, zikrullah. Di dalam salat ada zikrullah. Fahuwa a'zamu minal awwal. Zikrullah ini lebih agung, lebih besar daripada yang pertama tadi. Jadi yang dimaksud
dirikan olehmu sholat untuk berzikir. Ini pertama, zikrullah. Kedua, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dua hal yang terkandung dalam sholat, zikir dan mencegah keji dan munkar. Di antara dua hal ini zikrullahnya yang lebih agung daripada nahyu anil fahsya'i wal munkar. Ini mana ayat ini? Wala zikrullahi akbar. Zikrullah di dalam salat lebih agung daripada tujuan lainnya. Berdasarkan hal itulah maka makna wala zikrullahi akbar, zikrullah di dalam salat lebih agung daripada tujuan lainnya. Bukan berarti zikir biasa lebih agung daripada sholat. Bukan, keliru itu. Bagaimanapun sholat lebih utama dibanding seluruh zikir yang ada di luar sholat. Kenapa? Lianna sholata fiha daf'un lil makruh wa huwa al-fahsya wal munkar. Wa fiha tahsilul mahbub wa huwa zikrullah. Wa husulu hadzal mahbub akbar min daf'il makruh fa inna dzikrallah ibadatullahi wa ibadatul qalbi lillahi maqsudun lidzatiha wa amma indifa'u syar'i anhu fa huwa maqsudun li ghairi ala sabilit taba'. Kenapa maknanya demikian? Karena di dalam salat terkandung dua hal. Pertama, ada nilai menolak yang makruh, yang dibenci, yaitu fahsya dan munkar. Kedua, ada aspek meraih sesuatu yang disukai, yaitu zikrullah. Jadi di dalam sholat ada yang ingin ditolak, ada yang ingin diraih dengan sholat. Apa yang ingin ditolak? Fahsya dan munkar, keji dan munkar itu yang ingin ditolak. Apa yang ingin diraih di dalam sholat? Zikrullah. Meraih yang dicintai berupa zikrullah lebih besar, lebih agung daripada menolak apa yang dibenci. Kenapa? Karena zikrullah adalah ibadah kepada Allah, ibadah hati, dan itu maksud utama dari sholat. Adapun mencegah keburukan, yaitu fahsya dan munkar, merupakan tujuan kedua setelah tujuan utama tadi. Jadi sekali lagi dalam sholat ada dua tujuan. Tujuan pertama menolak keburukan yaitu keji dan munkar. Tujuan kedua meraih sesuatu yang disukai yaitu zikrullah. Nah, zikrullah ini lebih besar nilainya daripada menolak fahsya dan munkar. Itu yang dimaksud dengan wala zikrullahi akbar. Zikrullah, zikir kepada Allah lebih besar, maknanya adalah berzikir kepada Allah di dalam sholat lebih besar dan nilainya daripada menolak fahsya dan munkar dengan sholat. Tapi dua-duanya besar. Menolak fahsya dan munkar harus ketika sholat ya, zikrullahnya juga harus diraih. Inilah ayat-ayat tentang zikrullah. Jadi ada ayat yang bernana perintah untuk zikrullah. Perintah secara umum. Perintah juga secara khusus. Secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Zakaria yang dibisukan 3 hari. Kepada para mujahidin di medan perang. Ada yang bernada perintah, ada yang bernada pujian kepada orang-orang yang berzikir. Ada yang bernada memberikan janji dan balasan kepada orang yang zikir. Diberi ampunannya. Diberikan pahala yang besar, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ada juga yang bernada celaan kepada orang-orang yang tidak berzikir atau sedikit berzikir seperti orang-orang apa tadi? Munafikin. Ya. Itulah ayat-ayat tentang zikrullah. Selain ayat, hadis jauh lebih banyak lagi dengan penjelasan yang lebih komplit. Ada hadis yang bernada perintah.
Ada juga hadis yang bernada pujian kepada yang berzikir. Ada lagi hadis yang isinya menjelaskan balasan-balasan yang menggiurkan bagi orang-orang yang berzikir. Ada juga yang berisi celaan kepada orang yang tidak mau berzikir. Ini lebih seru loh. Ya, kita bahas hadis-hadis tentang zikir. Tapi nanti Ramadan. Nggak sekarang. Sekarang cukup membahas ayat-ayat tentang zikir saja. Waktu yang kita miliki sudah habis, sudah hampir 1,5 jam. Insya Allah kita akan lanjut di bulan yang akan datang tentang hadis-hadis tentang zikir ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan yang sudah banyak terkumpul, ada bewara bagi ikhwan dan akhwat. Sering ya umroh tapi tidak pernah bisa mencium hajar aswad. Karena berdesak-desakan. Siapa yang mau nanti ada kesempatan Syawal. Saya ada program umroh kosong loh. Setiap putaran bisa mencium hajar aswad. Siapa yang mau daftar gratis. Daftarnya gratis. Pas nanti kalau mau berangkat bayar. Yang mau minat, mau mencium hajar aswad setiap putaran, yuk daftar ya. Bisa hubungi saya, bisa hubungi Yayasan Radio Tarbiyah Sunnah. Bisa melalui Pak Denny bolehlah, nanti Pak Denny bilang ke saya ya. Kedua, bagi yang ingin haji tapi kuota penuh harus nunggu waiting list belasan tahunnya. Nah, siapa yang mau berangkat tahun ini, daftar ke saya. Asal ada paspor dibuat, silakan. Insya Allah bisa berangkat tahun ini ya. Juga gratis daftarnya. Ketiga, sebentar lagi Ramadannya. Di Selat-Sau seperti biasa ada i'tikaf 10 hari terakhir. Kalau tarawih jelas dari awal. Masjid di Selat-Sau lebih besar ya dari ini ya. Ya lebih besar dari ini sedikit. Kalau tarawih apalagi i'tikaf banyak sampai membludak keluar panas. Kipas angin ada tapi tidak banyak menolong. Di sini ada apa itu tuh AC 1, 2, 3. 3 atau 4? 4. Tapi masih terasa panasnya. Berarti kurang. Padahal nggak begitu sepenuh tarawih. Di sana akan ada dan memang panas hadedang bayegiang ya. Maka rencana di masjid sana akan masang AC sekitar 16 atas dan bawah. Siapa yang mau pahala jariyah, pahala dari orang yang tarawih dan i'tikaf di sana, yuk salurkan donasi untuk pemasangan AC. 16 buah. Satu buahnya berapa? 3 juta ada. Sekitar hampir 50 juta ya. Siapa yang mau hubungi saya. Udah dari saya semua. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jaza ya. Kalau 10 orang dari saya semua jadi 500. Nanti sisanya dialihkan ke bangunan ma'had yang sekarang insya Allah sedang kita bangun. Nilai jariahnya sama ya. Boleh hubungi saya, boleh hubungi kru Radio Tarbiyah Sunnah di sana, boleh menghubungi yayasan ya. Segera sebelum Ramadan tiba sudah terpasang pas Ramadan tarawih adem gitu ya. Jadi lama juga tidak akan terasa. Jazakumullahu khairan sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika dibaca sebelum salam atau setelah salam? Pertanyaan ini bagus. Kritis apa krisis? Kritis ya? Kritis. Karena hadisnya menyatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa
wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, aku demi Allah aku mencintaimu, maka jangan kamu tinggalkan di dubur setiap sholat, di belakang setiap sholat untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di belakang sholat. Apa di belakang sholat itu? Di dalam sholat atau di luar sholat setelah zikir. Ini memang menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan di luar sholat ketika zikir. Tapi sebagian lagi menyatakan di dalam sholat, sebab dubur setiap sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu. Kita kan punya dubur ya. Bagian dari tubuh kita bukan? Iya. Sebagian ulama menyatakan baca di dalam sholat sebelum salam. Setelah dari tahiyat akhir, setelah doa tahiyat akhir selesai, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang berpendapat seperti ini di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi ada juga siapa orang yang membaca di dubur setiap sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Maka akan begini. Itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Itu juga disebut dubur. Jadi apakah dubur itu di dalam sholat atau di luar sholat? Bisa dua-duanya. Lalu gimana untuk mendudukannya? Kata Syekhul Islam, kalau hadis yang menerangkan dubur setiap sholat itu berupa zikir, baca di luar sholat. Seperti tasbih, tahmid, dan takbir itu zikir dan bukan doa. Adapun kalau amalan yang disebut dubur setiap sholat itu adalah doa, seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ini doa apa zikir? Doa. Sebaiknya baca di dalam sholat. Sebelum salam. Setelah selesai bacaan tasyahud akhir, sebelum salam, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya, itu kesimpulannya. Walhasil ini sebenarnya ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau saya pribadi membaca di dalam sholat kalau itu doa. Kalau itu doa dibaca dalam sholat. Kalau itu zikir dibaca di luar sholat. Ustaz, apakah kita boleh melakukan zikir pagi setelah terbit matahari? Boleh. Setelah terbit masih pagi atau sudah siang? Pagi. Ya. Dahulu saya merasa sholat saya ikhlas banget karena Allah. Dahulu. Sekarang gimana? Dan tenang dan khusyuk alhamdulillah. Ya gitu. Bahkan saya suka untuk mengajak saudara-saudara atau teman untuk sholat. Tapi sejak saya mendapat pembahasan kajian tentang bahaya syirik kecil dalam sholat, saya jadi gelisah, cemas, dan hilang kenyamanan yang saya rasakan dahulu karena takut sekali sholat saya jadi dosa karena takut ada syirik dalam sholat saya. Pertanyaan, bagaimana cara menyembuhkan perasaan tersebut Ustaz, dan bagaimana ukuran sholat yang dibilang ikhlas? Perasaan takut sholat atau ibadah kita tidak diterima itu bagus. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah, orang mukmin adalah orang-orang yang sudah melakukan amal-amal yang sudah mereka lakukan. Amalnya tidak disebut. Sudah beramal, tapi hati mereka takut. Ketika baca ayat ini Aisyah salah faham, ya Rasulullah, ahaula'il ladzina yasriquna wa yasrabuna al-khamr. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang suka mencuri dan suka mabuk? Sudah beramal tapi takut, pasti amalnya buruk kan gitu ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
laisa kadzalika ya bint as-siddiq. Bukan begitu wahai putri as-siddiq. Siapa putri as-siddiq teh? Aisyah. Walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumuna yatasaddaquna wa qulubuhum wajilatun alla yataqabbalallahum min a'malihim. Mereka itu adalah orang-orang yang sholat, saum, sedekah, tapi hati mereka takut kepada Allah bahwa Allah tidak menerima semua ibadah mereka. Sudah berupaya maksimal tapi takut, khawatir jangan-jangan nggak diterima nih. Para sahabat begitu. Tapi ada tapinya, berdampak positif. Kalau khawatir kemarin nggak diterima karena menyadari ada kekurangan ini, di ibadah yang berikutnya seluruh kekurangannya diperbaiki. Salat, saum dan sedekahnya lebih bagus daripada sebelumnya. Lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih bagus tata cara pelaksanaan daripada sebelumnya. Khawatir gagal lagi seperti kemarin dalam anggapannya. Jadi sholat, saum, sedekah dan ibadah setelahnya itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Dampaknya jadi bagus, memperbaiki diri. Terus, dan ini harus dipelihara dengan catatan dampak dari perasaan ini adalah bagus. Mengakibatkan dia memperbaiki kualitas dan kuantitas dari ibadahnya, ini bagus. Yang tidak boleh adalah putus asa. Kayaknya saya mau percuma ibadah nggak diterima, banyak kurang, tidak ikhlas. Udahlah percuma, akhirnya ditinggalkan. Nah ini yang salah. Ini yang keliru. Sama dengan umpamanya seorang siswa rajin belajar, pas ulangan dapat 8, 8, pasti ada yang salah nih. Saya harus 10. Kalau hanya dapat 8 ingin 10, apa yang dia lakukan? Belajar lagi, lebih hebat lagi. Setiap pulang sekolah, tidak main, tidak begini, pokoknya seluruh pelajaran tadi diresume, dihafalkan, sudah hafal. Terus besok lihat jadwal pelajaran besok, ini, materi ini. Dibaca sebelumnya. Gurunya belum tentu baca, dia sudah baca. Jadi pas di kelas guru menerangkan, sudah saya baca nih. Tinggal menulis poin-poinnya. Akhirnya nanti ulangan tehnya bisa 11 nilainya. Gitu. Nah itu bagus. Itu bagus. Belajar lagi belajar. Padahal nilai 8 teh sudah cukup. Bagus, orang mah genap 5 gitu. Ini 8 tapi belum puas. Ingin 10 itu bagus. Tapi kalau umpama cuma 8, percuma lah te juara kahiji mah kajian kada nggak belajar. Males percuma belajar juga 8 nggak 10. Akhirnya dia tidak belajar. Apa akibatnya? Pas ulangan berikutnya 0. Teu naik tah. Itu yang salah, itu yang keliru ya. Jadi perasaan bahwa ibadah kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan itu bagus. Para sahabat dulu begitu. Al-Quran juga menjelaskan begitu. Tapi efeknya baik berupa dia berupaya memperbaiki seluruh kesalahan dan kekurangan. Allahu a'lam. Ustaz, benarkah kita boleh menerima daging dari sembelihan orang ahli kitab? Betul boleh, itu Al-Quran. Wa ta'amuhum hilul lakum. Bahwa makanan mereka halal bagi kalian. Nabi SAW suka dikasih hadiah oleh orang Yahudi Nasrani, salah satunya daging, dan beliau menerima dan memakannya. Apakah ahli kitab sekarang sama dengan ahli kitab yang dulu? Iya sama. Tapi kan ahli kitab sekarang kafir. Emang ahli kitab zaman baheula bukan kafir gitu? Tapi kan ahli kitab sekarang musyrik. Emang ahli kitab zaman baheula tidak musyrik gitu? Tapi kan ahli kitab sekarang jahat. Memusuhi kaum muslimin. Emang ahli kitab zaman dahulu bager gitu? Sama jahat. Ya. Tidak ada perbedaan.
Maaf, pertanyaan di luar negeri. Di luar materi. Fikih muamalah nanti tanya ke Ustadz Erwandi atau ke Ustadz Musyafa ya. Musyafa dari ini. Jika kita terbiasa menyebut nama Allah dalam hati, tanpa sadar terkadang terbawa sampai saat di toilet. Kalau dalam hati nggak masalah, di toilet boleh. Yang tidak boleh berzikir dengan lisan di dalam toilet. Sambil ngeden, sambil alhamdulillah, itu nggak boleh. Tapi kalau berzikir dalam hati, di toilet, mengingat akhirat, mengingat alam kubur, mengingat kekuasaan Allah, boleh. Bagaimana hukum menyebut dan mengingat saat sudah terlanjur di tempat seperti itu? Kalau sekedar mengingat diingatan di hati boleh. Boleh nggak belajar di WC? Tergantung. Kalau bawa Quran, bawa hadis ke dalam WC nggak boleh. Tapi kalau umpamanya kita di WC terus suruh orang tolong bacakan kitab ini keras di luar WC biar saya dengar. Itu zikir bukan? Zikir, belajar ilmu adalah zikir. Boleh. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Para ulama tidak ingin ada waktu terlewat tanpa tambahan ilmu. Makanya ketika mereka ke WC, mereka suruh muridnya membacakan kitab di luar WC secara keras agar dia mendengar isi bacaan itu dan memperoleh faidah. Keluar dari WC tambah pinter. Hafalan nambah. Ya, boleh seperti itu. Ustaz, apakah kalau sholat tidak khusyuk ada amalan untuk menambalnya? Ada, sholat sunat. Perbanyak sholat sunat. Sholat sunat merupakan penambal dari bolong-bolong sholat fardu kita. Bolongnya karena tidak khusyuk, karena kurang mutaba'ah dan sejenisnya. Ustadz, mohon nasihatnya. Suami saya, ini curhat nih, atau ngadu. Jangan-jangan suaminya ada di sini. Antum bukan, Den? Suami saya sering marah terhadap sesuatu hal yang sepele. Sehingga kami sering bertengkar. Jika memberitahu, ia selalu membentak. Jauh dari lemah lembut. Dan terkadang beliau mendiamkan saya tanpa alasan. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya apa ya? Ini laporan. Mohon nasihat. Oh, mohon nasihat. Laporan harus gimana? Ini ngadu ini. Mungkin suaminya ada di sini, mungkin, ya. Pertama, sabar tentu saja. Kedua, cari penyebab. Mungkin ya, kemarahan suami yang meledak karena alasan kecil, itu akumulasi dari kesalahan istri yang bertahun-tahun yang didiamkan. Dia suatu saat melihat istrinya salah, menegur, tapi istrinya tidak nerima. Akhirnya dia segan lagi untuk menegur bila istri salah. Ketika istri salah didiamkan, tapi dalam hati kesel. Dan kekesalan itu tersimpan, tidak mulah, tidak musnah, tidak hilang begitu saja. Tersimpan, ada file kekesalan dia. Tidak ke-delete, ya. Besoknya salah lagi. Ini tahu kalau kesalahan begitu ditegur pasti ngambek gitu. Didiamkan lagi. Nambah tuh. Nambah. Akhirnya hatinya penuh oleh rasa kesal yang disimpan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Udah numpuk, udah puncak, sudah gak ada lagi tempat untuk nyimpan kekesalan berikutnya. Makanya pas ada kesalahan kecil nih, masuk lagi gak muat, meledak. Jadi bukan kecil atau besarnya kesalahan istri yang membuat kemarahan suami meledak. Tapi momennya. Kadang kesalahan besar gitu ya. Dilakukan suami sabar. Karena apa? Karena di dalam hatinya masih tersimpan dada yang lapang. Termuat semua kesalahan dia ke istri dengan kesalahan yang besar. Masih muat, tenang.
Sabar, nggak marah, nggak meledak. Tapi ini sudah mulai terisi agak penuh. Kesel lagi, terisi lagi. Sudah puncak, sudah nggak muat lagi. Ada sedikit kesalahan, meledak. Momennya nggak pas. Akhirnya kesalahan kecil dibentak luar biasa. Mungkin begitu. Nah, oleh karena itu pertama, coba introspeksi. Kalau kita salah diberitahu oleh suami, nerima ataukah malah baud? Apa itu baud? Cemberut, tidak menerima. Menunjukkan ekspresi yang tidak suka ketika ditegur kesalahannya. Itu membuat suami segan lagi mengingatkan. Tapi ingat, kesalahan itu tersimpan. Tidak hilang dengan waktu. Pas kesalahan itu berulang lagi, nambah lagi. Terungkit yang lama ditambah yang baru. Terus. Oleh karena itu, pertama, bila kita salah, suami menegur atau tidak, cepat sadari dan minta maaf. Jangan biarkan tersimpan dalam lubuk hati sang suami. Begitu dia salah, aduh maaf saya salah, maaf. Peluk suami ya. Maafkan, itu hilang, terhapus. Suami melihat istri salah lalu dia menyadari kesalahan dan minta maaf, yang muncul rasa kasihan, rasa sayang. Itu sudah nggak ada bekas, nggak tersimpan itu. Nanti salah lagi itu yang baru lagi, lalu minta maaf lagi, beres. Karena sang suami tahu, pertama istrinya bukan malaikat, istrinya manusia. Kedua, suami juga sadar ketika istri salah, mungkin kesalahan suami kepada istri lebih besar dan lebih banyak. Sudahlah, anggap impas saja sebagai balasan atas kesalahan saya. Selama istrinya sadar dan minta maaf, sudah beres. Nggak akan diungkit-ungkit, nggak akan diingat-ingat, nggak akan tersimpan. Ini kiat yang pertama. Ketika salah, suami mau menegur mau tidak, sadari salah, minta maaf dan bertekad tidak mengulang, insya Allah beres. Seperti itu ya. Itu yang pertama, nasihat saya yang pertama. Nasihat yang kedua, jika memberitahu ia membentak, jauh dari lemah lembut. Coba cari penyebab. Apa dia karakter ke setiap orang begitu? Atau mungkin tadi ketika kita salah, kita ngeyel dalam kesalahan. Membuat suami kesel ya. Orang berbuat salah, wajar dan lumrah. Kita memaklumi orang salah karena manusia, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti salah. Yang kesel adalah ngeyel di atas kesalahan. Ketika berbuat salah ditegur secara lemah lembut. Itu nggak boleh begitu. Tapi wah, yang lebih kesel lagi membalikan. Ya, apalagi kamu, kemarin kamu begitu. Tambah kesel. Makanya satu-satunya cara dibentak, takutlah istri dan diam. Sehingga suami menemukan cara. Bagaimana caranya agar istri ketika bersalah itu diam, dibentak. Karena dia pernah menegur selemah lembut, tapi ngeyel sureyel. Kekeh, beteke, ngotot, sorotot. Itu yang bikin kesel. Coba rubah. Begitu suami menegur secara salah, kesalahan kita, oh ya aduh maaf saya lupa, saya hilaf. Insyaallah nggak akan terulang lagi ya. Nah, jadi kalau tahu suami kalau salah membentak, sebelum dibentak akui dulu kesalahan. Aduh maaf saya salah mohon maaf. Gitu sebelum dibentak peluk dulu suami. Kalau sudah peluk makan bentak juga nggak, pasti punggungnya yang dibentak. Gitu saja ya. Bukan membela sang suami, tapi untuk memperbaiki keadaan. Tapi kalau umpama yang curhat suami ke istri begitu, saya akan dedetkan dah suami. Ya, bagaimana caranya? Kalau si istri bersalah, saya akan bilang ke suami. Ya, kalau istri bersalah, pertama sadari istri itu bukan malaikat.
Sadari, oh iya ya istri saya itu manusia biasa. Kalau nggak salah terus, nggak normal dia. Ya. Kedua, bandingkan. Mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan dia. Dan ketika kita bersalah, dia tidak semarah itu gitu ya. Ketiga, agar kita tidak meledak-ledak emosi ketika istri bersalah, ingat-ingat kebaikan istri kepada kita, bandingkan dengan kesalahannya. Kebaikannya itu tiap hari, tiap jam, tiap menit, kebaikan istri kepada kita. Karena istri kita bisa makan enak, pakaian tinggal pakai, sudah rapi, sudah wangi gitu ya. Karena ada istri kita punya anak keturunan, karena ada istri hati, pikiran, mata kita terjaga dari wanita lain, tidak sampai terjerumus ke dalam perzinahan atau perkara yang Allah murkai. Dan jasanya besar, kebaikannya tak terhitung. Kesalahannya gak tiap hari melakukan kesalahan. Jadi kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Maka kalau sekali dua kali salah ya wajarlah gitu ya. Maka dengan cara seperti itu insya Allah emosi kita tidak akan terlalu meledak apabila istri melakukan kesalahan. Ustadz, bagaimana agar hati kita bisa ikhlas lillahi ta'ala, senantiasa bisa dekat dengan Allah? Pertama, pelajari asma dan sifat Allah. Makin kita kenal Allah, seluruh ibadah qalbiyah kita kepada Allah akan bertambah. Khauf kita bertambah, mahabbah kita bertambah, tawakal kita bertambah, ikhlas kita bertambah, semuanya bertambah ya. Kedua, berdoa kepada Allah agar hati kita ini dibersihkan. Agar hati kita ini tidak disesatkan. Baca sesering mungkin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang seperti itu. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita ya. Yang ketiga, lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Teman-teman, kawan bergaul yang soleh, yang ahli ibadah, ahli ilmu. Dan hindarkan teman-teman yang membawa pengaruh yang buruk ya. Senantiasa bisa dekat dengan Allah agar tidak terlalu memikirkan ikhwan yang belum menjadi halal. Oh, ke sana larinya. Jadi ingat terus ke ikhwan. Apakah kita harus blok nomor ikhwan tersebut agar tidak selalu memikirkan ikhwan tersebut? Kayaknya lagi kasmaran dia. Cara terbaik hubungi ikhwan itu. Bilang, ikhwan bisa mau gak ngelamar anak, menghalalkan anak. Anak sudah kebelat, gitu. Gak tahan memikirkan anta terus, antum terus. Tolong lamar saya. Nanti si ikhwan itu, oh ya boleh minta CV gitu ya. Atau kalau gak ada CV, PT juga gak apa-apa. Kirim CV ya. Bisa saya nazar? Boleh. Kapan datang ke rumah saya? Nanti saya bilang ke orang tua ya. Nah sudah, kalau pada waktunya dijanjikan dia datang, bilang ke orang tua akan ada yang datang mau menazar saya, siapkan. Gak perlu ke salon. Tampil apa adanya. Kalau ke salon nanti cantiknya palsu. Ya. Tampil apa adanya. Kalau apa adanya sudah mau nerima, apalagi kalau dandan satakar kebek. Nggak perlu dandan, tampil apa adanya saja. Lebih baik dia menerima apa adanya, tapi pas sudah halal ternyata jauh lebih cantik daripada pas nador dipulas pakai topeng, cantiknya melebihi Miss Universe. Pas sudah halal ternyata goreng patut, kecewa ya.
Itu yang terbaik. Nanti syahwatnya tersalurkan secara apa? Halal. Gitu saja. Apakah hukumnya kita makan atau minum di rumah saudara yang bekerja di bank konvensional, yang penghasilannya hanya dari bank tersebut, dan bila diajak makan di luar bersama seluruh keluarga? Wallahu a'lam bishawab. Menghindarkannya jauh lebih utama. Menghindarkannya lebih jauh utama, lebih jauh, lebih baik. Kalau ngajak makan keluar, aduh terima kasih. Pokoknya carilah alasan untuk tidak. Kecuali kalau dia mengirim makanan ke kita. Boleh kita terima dan boleh kita makan. Tapi memberikannya, menyalurkannya ke orang fakir, orang miskin lebih utama. Yang menjadi dalil bolehnya hal itu adalah karena Nabi SAW juga suka diberi makan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Para orang-orang Yahudi itu para rentenir, pelaku riba. Tapi oleh Nabi SAW dimakan dan diterima karena proses sampainya makanan itu kepada beliau melalui sebuah proses yang halal. Yaitu hadiah menghadiahi. Hadiah adalah halal. Sekarang gini, kita nggak warung. Terus datang pegawai bank beli makanan dari kita. Karena rumah atau toko kita di depan kantor bank tertentu, bank konvensional. Datang dia satpamnya atau salah tellernya atau siapa beli ke kita, beli air mineral, beli permen. Uangnya pasti gaji bank. Boleh apa tidak? Boleh. Karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Jual beli. Dia haram makan itu bagi dia karena gajinya dari bank. Uang yang dia miliki, makanan yang dia makan dari sebuah pekerjaan yang haram. Adapun ketika uang itu sampai kepada kita melalui proses yang boleh, yang halal, yaitu jual beli. Bagi kita halal, bagi dia haram. Seperti itu. Apakah akhwat memakai pelembab di wajah dan body lotion di tangan dan kaki kemudian berwudu? Apakah sah wudunya? Tergantung bahannya. Kalau lotion tadi, pelembab tadi, atau pakai sunblock sunscreen, atau bahasa kitanya tabir surya atau sunscreen atau sunblock digosokkan tah. Katanya bisa melindungi kulit dari apa? Dari panasnya sinar matahari. Jadi moal hidung gitu tah. Tidak akan apa? Tidak akan hitam. Boleh apa tidak? Tergantung bahannya. Kalau terkena air itu menyerap air dan air itu sampai ke kulit, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau itu adalah menahan air. Jadi air wudhu itu tidak mengenai kulit karena tertahan oleh lotion tadi, maka tidak boleh. Nah, seperti tinta pemilu kemarin. Boleh nggak dipakai wudhu? Nggak boleh, nggak sah. Tinta dipakai wudhu, nggak sah. Tapi kalau dicelupin ininya apa, ini saya masih ada dikit tuh. Tapi katanya tinta itu terbuat dari bahan yang bisa menyerap air, tidak menahan air, maka tidak menghalangi air wudhu ke kulit, maka boleh, nggak apa-apa ya.
Pemirsa Ahsan TV, Budiawan di Cikarang. Hadir aja tuh ke Cikarang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah jam waktu tepatnya yang afdol bagi zikir pagi dan petang? Yang afdol setelah sholat subuh, ya, itu terhindar dari ikhtilaf. Adapun setelah matahari terbit diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan sudah habis, sebagian menyatakan masih boleh. Ya, tapi yang afdal adalah sebelum matahari terbit. Ibu Yati di Tasikmalaya melalui Ahsan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari matan hadis berikut. Man dzakarani hina yaghdabu dzakartuhu hina aghdaba. Hadis dari Ad-Dailami dari Anas radhiyallahu anhu. Saya baca di salah satu buku hadis qudsi. Syukran. Hadis tentang zikir belum kita bahas. Nanti Ramadan si ibu ini, Ibu Yati harus dengar lagi. Ada penjelasan. Termasuk hadis ini tidak ada di kitab yang kita bahas, tapi ada yang mirip. Hadis ini berbunyi, man dzakarani hina yaghdab. Siapa orang yang mengingat aku ketika dia marah, dzakartuhu hina aghdab. Maka aku akan mengingat dia ketika aku marah kepada dia. Nah, mananya apa nanti dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Khusus berbicara tentang hadis-hadis tentang zikir. Ibu Yati wayahna engke ngadangu deui ngupingkeun deui nya di sasih Ramadan nu bari dongkap. Terakhir, pemirsa Ahsan TV di Taiwan, Taiwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum pengantin wanita ketika ingin melakukan sholat? Apa semua make up dan riasannya dilepas atau bagaimana? Iya, pertama tergantung bagaimana dandanan si pengantin ini. Kan macam-macam ya. Kalau syar'i dia pakai jilbab biasa, ya. Kalau pas mau wudhu ya dibuka jilbabnya lah. Lakukan di tempat yang tidak ada laki-laki kecuali suaminya. Kemudian bagaimana make up-nya? Apakah harus dihapus terlebih dahulu atau langsung dipakai wudhu? Tadi tergantung bahan dari make up itu. Kalau make up itu tembus air. Walaupun sudah pakai make up, ketika berwudhu air itu menyentuh kulitnya. Maka cukup. Tapi kalau make up itu terbuat dari bahan yang bisa menahan air, menghalangi air sampai ke kulit, maka wajib dibersihkan dulu. Tidak boleh ada make up seperti itu, karena membuat wudhu tidak sah. Ya, bagaimana caranya? Tanya ke ahlinya. Saya nggak tahu bahannya apa dan bagaimana cara menghilangkannya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Terakhir, Hafan Ustaz, apakah ketika kita berzikir pagi dan petang harus menutup aurat? Tidak harus, umpamanya di rumah, tidak ada laki-laki lain, tidak memakai jilbab, pakai bagian di rumah biasa, boleh pagi petang berzikir. Tidak harus pakai jilbab dulu, pakai cadar dulu, kaos kaki, kaos tangan, lalu zikir pagi dan petang. Tidak harus, boleh umpamanya tanpa jilbab. Boleh tanpa wudhu terlebih dahulu. Karena tidak disyaratkan untuk zikir itu harus punya wudhu. Kecuali kalau sholat, ya, dibolehkan. Terakhir. Kenapa ketawa nyebut terakhir? Oh, tadi udah terakhir ya? Oh, udah.
Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.